kayunya. Eh. Asin. Jalurnya buat nyari kerangnya aja sulit banget, ini ada banyak tumbuhan, terus di bawah juga banyak ranting-ranting. Tapi kenapa nyari di tempat yang sulit? Karena biasanya di sini justru malah banyak. Petualangan saya kali ini dibuka dari bagian timur Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Bangka Belitung. Saya bersama teman-teman dari Alobi Foundation akan melepas liarkan salah satu primata imut. Nah, ini kita udah sampai di lokasinya, dan sebelum rilis nanti kita akan survei dulu lokasi mana yang sekiranya paling pas buat rilis kukang-kukang ini. Bukit Menumbing berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini termasuk konservasi alam yang menyimpan beragam kekayaan hayati, sehingga cocok sebagai rumah kukang. Dan ini emang lokasinya kita nyarinya itu emang sengaja di tengah Tahura Gunung Menumbing. Selain karena emang di sini habitat alaminya, di sini mereka juga banyak temennya. Jadi pasti semoga bisa cepat adaptasi lah di sini. Oke, kita persiapan ya. Kukang adalah primata nokturnal, dapat ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara. Kukang Bangka merupakan endemik dari 8 spesies jenis kukang yang sudah teridentifikasi. Untuk memudahkan kukang ini buat memanjat, kita juga nyari pohonnya itu nggak sembarangan. Lebih ideal yang banyak akar-akar gantungnya seperti ini. Kukang menyukai pohon yang memiliki akar-akar gantung sebagai tempat bermain. Halo, nih kayunya. Hai. Ternyata cepat. Nah, ini buat perilisan kukang di sini emang dilakukan itu sengaja sore menjelang malam. Pokoknya pas gelap-gelap kayak gini karena kukang ini hewannya lebih aktif di malam hari alias nokturnal. Tuh, dibuka kandangnya langsung dia kabur ke sana. Tuh. Hewan slow loris ini hidup di atas pohon. Makanannya berbagai jenis buah-buahan, pucuk daun, dan serangga. Kukang pertama selesai kami lepas. Masih ada 2 ekor yang sebentar lagi akan menjadi penghuni hutan Menumbing. Nah, perilisan kukang ini kita sebisa mungkin kalau bisa nggak memegang si kukangnya. Jadi saat dibuka kandangnya, kalau dia nggak mau keluar, kita tunggu sampai dia keluar sendiri. Karena selain karena dia beracun, biar supaya kukangnya juga nggak terbiasa sama sentuhan manusia. Jadi kita juga harus sabar nih. Kita tunggu aja sampai dia mau keluar sendiri ya, Pak. Cepet dia naiknya. Sebelum kukang bisa dilepas liarkan seperti ini, ada proses yang lumayan panjang dan bahkan bisa memakan waktu sampai 2 tahun. Sebelum dilepas ke alam, primata ini harus dilindungi dengan diberi tag atau penanda pada tubuhnya. Ini mulai proses pemasangan tag itu harus dilakukan oleh profesional. Nah, sebenarnya pemasangan tag ini untuk identifikasi. Tag ini memungkinkan peneliti atau teman-teman konservasi untuk melacak pergerakannya. Informasi ini sangat penting untuk memahami kemampuannya beradaptasi dengan habitat barunya. Hai. Lihat jarinya masih lengkap 5 atau enggak. Iya. Tangan-tangannya. Pokoknya kalau kita udah sama cek jenis kelaminnya, betina atau
jantan. Kalau ini? Kalau ini betina. Ini betina ya? Oke. Karena nggak ada testisnya. Iya. Kalau gitu. Identifikasi jenis kelamin ini untuk memastikan tidak ada pejantan lain di lokasi pelepas liaran. Karena saat musim kawin tiba, kukang jantan akan bersaing untuk mendapatkan perhatian betina. Nah, ini kalau bisa dilihat di bagian ketiaknya kukang ini basah, itu bukan keringat tapi itu adalah kelenjar racun. Jadi kalau misalnya kukang ini merasa terancam, dia akan mengeluarkan self defense. Caranya salah satunya dia angkat tangan dan ngejilat di bagian sininya. Terus nanti kalau misalnya udah terancam banget nih, kalau dia ngegigit, nah kan dia habis ngejilat udah mengandung racun, jadi gigitan itu nanti bisa fatal, bahkan bisa berujung kematian ya. betul. Telinganya kayak fluffy gitu. Tidak hanya kukang, lembaga konservasi ini memiliki berbagai jenis satwa lain yang direhabilitasi. Hai, waktunya makan. Langsung masukin aja ya? Hai. Banana. Kaget. Hai, ngajak main ya. Mau ngambil pisang itu. Oh, mau ngambil pisang. Helarctos malayanus ini memiliki reseptor rasa manis yang lebih banyak dibanding manusia, sehingga lebih tertarik terhadap buah yang manis. Hewan selanjutnya yang saya kunjungi adalah oa. Dia udah nungguin di sini nih. Ya, langsung lemparnya. Oh, langsung dilempar. Oh, gitu. Secara berkala, makanan diletakkan di lokasi yang berbeda. Cara ini berhasil untuk menumbuhkan intuisi mereka dalam mencari makan. Pesisir Nusantara bukan hanya menyajikan keindahan, namun juga menjadi tempat beraneka ragam kehidupan. Kerang salah satunya. Di Desa Jada Bahren, hari ini saya akan mengikuti kegiatan ibu-ibu untuk mencari kerang kepah di Pasir Putih. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sambil ditemani tawa, perjalanan sejauh 4 km menjadi tak terasa. Turun sini ya. Ayo, Mbak. Oke, hati-hati, Bu. Pelan-pelan. Mbak. Bisa gendong, Mbak. Lumayan dalam ya. Hati-hati, Mbak. Pegangan kayu malah patah. Rencana selanjutnya? Ini kita mau mulai mencari. Dan ini bawahnya itu lumpur dan lumayan dalam, jadi ini tantangan ekstra nih. Terus Mbak, terus. Dapat kecil. Udah dapat tuh. Jadi kita nyarinya itu diraba-raba pakai tangan. Sebagian ibu-ibu memilih berenang untuk memudahkan berpindah spot pencarian. Jadi ternyata kerang kepahnya ini terpendam lumayan dalam di dalam lumpurnya. Jadi nggak cuma permukaannya aja yang kita raba, tapi bener-bener tangan harus dimasukin. Nah ini dapat kerang. Hidup di bawah kedalaman lumpur, keberadaan kerang bisa diketahui ketika tangan saya mengenai cangkangnya yang keras. Ujungnya tajam, lumayan tajam. Nah makanya kenapa kita harus pakai sarung tangan ini. Lumayan besar nih. Banyak. Biasanya paling banyak itu di bulan-bulan. Wah. Asin. Jalurnya buat nyari kerangnya aja sulit banget, ini ada banyak tumbuhan
tumbuhan, terus di bawah juga banyak ranting-ranting. Tapi kenapa nyari di tempat yang sulit? Karena biasanya di sini justru malah banyak. Tuh Wih, masih baru masuk ini Bu, udah dapat banyak. Wih, keren. Keberadaan kerang menjadi salah satu indikator sehatnya suatu kawasan mangrove. Wah, ini dapat lagi kerangnya. Nah, ibu-ibu di sini tuh biasanya nyari kerangnya ini hampir setiap hari, dan ini terus tetap banyak karena kerang kepah ini nggak ada musimnya. Jadi sepanjang tahun bisa tetap nyari di sini. Dapat lagi Bu. Oh, ini sekalian ada satu yang naik kecil nih. itu bayinya. Ini dapat bayinya ya Bu. Bu dapat berapa Bu? Saya banyak. Wih, Banyak sekali. Nggak berat, Bu? kilo, enggak. bisa dapat sampai puluhan kilo kayak gini. Dalam sehari, mereka bisa membawa pulang 80 kg kerang kepah. 2, 3. Saya penasaran nih, kalau di sini biasanya kerang kepah itu diolah menjadi apa? Tidak seperti merebus kerang pada umumnya. Merebus kepah tidak membutuhkan banyak air, karena kerang jenis ini sudah mengandung kadar air yang tinggi. Nah ini kerangnya udah kebuka, sekarang langsung kita congkelin dalamnya. Saat dipanaskan, kulit kepah akan terbuka karena kematian otot pengikatnya. Kami menyiapkan bumbu tumis yang dicampur kencur. Selain jadi penyedap rasa, rempah ini juga memberikan sensasi pedas yang khas pada hidangan. Pokoknya kalau lagi masak kayak gini nggak boleh takut kasih bawang yang banyak. Nih bawang merah dan bawang putihnya banyak, bikin masakan ini wangi banget. Sedap. Dan ini juga harus cepet-cepet supaya nggak gosong karena apinya kita nggak bisa kontrol nih. Memasak kerang tidak boleh terlalu lama, karena teksturnya akan berubah jadi sangat lembek. Wah, akhirnya mateng juga tumis kering kerang kepah. Nah, ini yang paling bikin saya penasaran, kerangnya itu masih utuh. Ayo Bu, langsung kita cobain. Wow. Ternyata meskipun direbus cuma sebentar aja, tapi ini teksturnya bisa empuk dan kenyal. Ada manis-manisnya ya Bu? Empuk, enak. Dalam satu porsi kerang kepah, 25%-nya berupa protein. Emang beda ya kerang kepah, kalau habis dapat langsung diolah itu rasanya bener-bener masih seger banget. Nah kalau udah kayak gini nggak perlu tambahin lagi jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya.